Saya akan menjelaskan opini dan pendapat saya terhadap Pancasila yang sedang diuji oleh Corona. Nah, pertama-tama, Corona ini atau yang biasanya kita dengar dengan COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia yang sedang mewabah di seluruh dunia, makanya bisa disebut pandemi. Dan Indonesia ini juga merupakan negara yang termasuk sedang mengalami pandemi tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2020 sudah ada 18.496.000 orang yang positif terkena corona. Terus sudah ada 1.221 orang yang meninggal karena corona. Nah, menurut saya ini tuh sangat memprihatinkan ya. Soalnya kalau kita inget-inget lagi, kayak pertamanya tuh cuma 3, terus sekarang bisa jadi 18.000. Kayak banyak banget, dan dalam kurun waktu yang gak begitu lama. Tapi Indonesia itu punya yang namanya Pancasila. Nah, menurut Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Arif Rahman, dia itu mengatakan kalau Indonesia merupakan produk sebuah kontrak sosial yang disahkan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, sementara Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Jadi, Indonesia itu punya ideologi yang namanya Pancasila. Nah, hubungan Pancasila dengan Corona itu, karena sekarang Indonesia sedang mengalami pandemi Corona, Pancasila ini harus diterapkan dan menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang terjadi. Jadi, pada setiap sila di Pancasila itu memiliki makna masing-masing dan memiliki contoh konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi, makna sila pertama itu adalah kita ini harus senantiasa berpasrah dan ikhlas dalam melakukan keseharian kita meskipun kita sedang dilanda masalah seperti ini, karena kita harus percaya bahwa masalah seperti ini itu adalah takdir dari Tuhan. Dan contoh konkret yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah, pertama, kita itu kan lagi PSBB, jadi kita nggak boleh keluar rumah, jadi kita harus beribadah di dalam rumah aja. Kita juga harus berdoa dan percaya pada Tuhan bahwa masalah ini itu pasti akan cepat selesai. Jadi, buat sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada masa-masa kayak gini, kita itu diuji banget apakah kita orang yang beradab, apakah kita orang yang punya sifat manusiawi. Nah, contoh konkret yang bisa kita lakuin untuk mengamalkan nilai-nilai dari sila ini, yaitu pertama, kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah, jangan dilanggar, oke? Jangan punya pemikiran memberontak, karena pemerintah juga pasti bikin peraturan tuh demi rakyatnya, pasti mereka juga mau ngelindungin kita. Jadi selama PSBB ini jangan ada yang sengaja keluar rumah buat main, karena itu bakal memanjangkan rantai penyebaran dan jadinya tuh nggak beres-beres ini wabah. Nah, yang kedua, kita itu sebagai sesama manusia jangan sampai kita tuh kayak mengucilkan mereka yang para medis gitu, yang kayak mereka tuh menangani langsung orang-orang yang sakit corona, karena mereka tuh justru adalah garda depan yang bisa menyelamatkan orang-orang di Indonesia yang terkena corona. Jadi kita nggak boleh mengucilkan mereka. Aku tuh dengar di berita tuh sampai kayak ada para medis nih, dia tuh meninggal gara-gara dia tuh ngebantuin orang-orang corona, terus dia tuh ditolak buat dimakamin di tempatnya sama warga-warganya. Nah, itu tuh jahat banget, itu nggak manusiawi. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh justru harus berterima kasih sama mereka karena mereka udah tolongin kita, mereka udah ngorbanin jiwa mereka buat kita. Dan yang ketiga, kita itu nggak boleh beli barang-barang di supermarket secara berlebihan. Soalnya semua orang juga lagi perlu-perlunya sekarang. Dan kita tuh nggak boleh kayak kita punya banyak tapi ada satu orang yang perlu banget tapi dia malah nggak dapet. Jadi kita harus selalu mikirin orang lain juga daripada mikirin kita sendiri. Nah, buat sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, berarti kita ini sekarang perlu banget kerjasama dan ikut berpartisipasi serta memberi dukungan kepada pemerintah dalam menangani virus COVID-19 ini. Jadi contoh kita berpartisipasinya gimana? Ya udah, kita sama-sama di rumah semua. Jadi kita solid, kita sama-sama di rumah menyampingkan keperluan lainnya, dan kita harus mengutamakan keperluan bangsa kita.
juga pemerintah harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah ini. Nah, buat sila yang terakhir, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pemerintah itu harus bersifat transparan terhadap anggaran yang dipakainya untuk menghadapi masalah COVID-19 ini, sehingga masyarakat itu percaya sama pemerintah. Kemudian, semua golongan masyarakat yang emang terkena corona ini harus ditangani dengan merata, tidak memandang dia kaya, tidak memandang dia miskin. Jadi gak ada yang ini duluan, terus ini dibayar, jadinya dia duluan, gak boleh gitu. Jadi harus benar-benar adil semuanya. Dan berikut ini ada 6 jaminan yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempresentasikan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi pandemi ini. Jadi pertama, pemerintah itu harus memberi jaminan pelayanan kesehatan. Kemudian, ketersediaan bahan pokok pangan, kemudian keamanan, ketersediaan listrik, BBM dan gas, ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi, serta intensif dan bantuan ekonomi. Kan lagi masa PSBB nih, tapi menurut saya tuh PSBB-nya tuh kayak kurang kerasa karantinanya, soalnya kayak orang-orang tuh masih agak bebas. Jadi sebaiknya diperketat PSBB-nya, tapi pemerintah juga harus memberi pasukan sembako, apalagi pada orang-orang miskin ya. Terus memperketat penjagaan pada tempat ramai. Ya kalian juga pasti kesel kan ngeliat berita-berita kayak mall ini udah dibuka terus langsung rame. Jadi kayak percuma banget kita yang emang di rumah doang selama 2 bulan terus ngeliat mereka itu enaknya ke mall, kan kayak sakit hati. Udah gitu memberi hukuman pada yang melanggar. Jadi jangan mikir lagi lah, itu kayak dia aja keluar gak mikirin orang lain. Jadi ya udah hukum aja. Terakhir, masyarakat itu harusnya bisa bekerja sama dan lebih open minded sama pemerintah. Jangan cuma nyalahin pemerintah doang gitu. Soalnya ini juga namanya virus, kayak ini di luar kuasa pemerintah. Jadi kayak ya kalau misalnya kalian tetap membangkang sama pemerintah, kayak misalnya lagi PSBB terus kalian malah keluar terus malah bilang kayak nggak penting PSBB, nanti kalau kalian kena gimana? Menurut saya sendiri, kondisi Indonesia saat ini sedang rapuh. Hal ini diakibatkan karena adanya COVID-19 yang berdampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Entah itu di bidang sosial, politik, hukum, pariwisata, dan yang terutama adalah bidang ekonomi. Kita bisa ketahui bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang ada di masa yang terpuruk. Banyak pabrik harus terpaksa ditutup, diberhentikan, sehingga tidak bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, yang membuat juga para pekerjanya harus terpaksa diberhentikan, di PHK, dan menjadi pengangguran sementara sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan ataupun pendapatan. Belum lagi orang-orang yang bekerja dengan cara berinteraksi dengan orang lain ataupun harus pergi keluar rumah seperti misalnya pedagang dan juga ojek online. Mereka saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Belum lagi kita ketahui bahwa bahan pokok dan bahan-bahan penting saat ini melonjak harganya. Kita bisa lihat harga masker, hand sanitizer, bahan makanan lainnya itu ikut melonjak. Itu diakibatkan karena adanya kelangkaan barang. Kelangkaan barang membuat para pedagang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka meninggikan harga barang. Nah, hal seperti ini bisa membuat Indonesia mengalami inflasi. Inflasi sendiri akan berdampak pada distribusi pendapatan yang ada di Indonesia, sehingga akan mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia. Selain itu, masalah perekonomian itu menurut saya bukan hanya dialami oleh masyarakat saja, tetapi juga pemerintah. Kita tahu saat ini COVID-19 ini membuat pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menangani kasus ini, entah itu untuk memberikan bantuan bagi masyarakat atau untuk melakukan riset-riset tentang vaksin dan lainnya. Tapi yang saya takuti adalah adanya anggaran defisit nasional, karena menurut saya sendiri saat ini Indonesia kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan juga mendapatkan devisa negara. Itu disebabkan karena adanya pembatasan ekspor impor dengan negara lain. Padahal menurut saya Indonesia itu membutuhkan barang-barang impor juga untuk produksian barang, untuk barang-barang langka yang tidak ada di Indonesia dan juga lainnya. Selain itu, yang kedua karena adanya pembatasan turis-turis
yang datang ke Indonesia membuat pariwisata Indonesia juga mengalami kerugian sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat, yang tentunya ini sangat berpengaruh bagi pemasukan Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggunakan APBN dan juga APBD untuk menangani kasus COVID-19 ini. Menurut saya sendiri, jika seperti ini sangat memungkinkan sekali anggaran Indonesia itu akan mengalami defisit, karena dana yang digelontorkan harus sangat besar tetapi tidak sebanding dengan pemasukan yang dimiliki oleh Indonesia, apalagi keterhambatan seperti ini. Namun yang diuntungkan, maksud saya adalah namun keuntungannya mungkin saat ini Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat yang bisa memberikan bantuan bagi Indonesia dalam hal finansial. Untuk masyarakat Indonesia sendiri di tengah COVID-19 ini mungkin ada dua hal yang bisa diambil, hal negatif dan juga hal positif. Untuk hal negatif mungkin kita sudah ketahui sendiri bahwa COVID-19 ini tentunya menghambat aktivitas kita semua. Tapi hal positif yang bisa kita ambil di tengah COVID-19 ini adalah adanya integrasi nasional. Menurut saya saat ini rasa simpati dan empati masyarakat itu semakin bertumbuh. Kita bisa lihat banyak sekarang orang-orang mau memberikan sumbangan, mau membagikan masker secara gratis, hand sanitizer secara gratis kepada orang-orang. Dan masyarakat juga lebih peduli terhadap orang lain. Mereka mau memperhatikan sesama, mau mengingatkan sesama, mau saling merangkul untuk mengingatkan bahwa mari kita berjuang untuk melawan COVID-19. Hal yang seperti ini menurut saya suatu hal yang perlu diambil dari COVID-19 yang perlu dipertahankan supaya kedepannya Indonesia itu bisa mewujudkan integrasi nasional. Saya yakin bahwa pemerintah pasti akan melakukan yang terbaik untuk menangani kasus ini. Pasti mereka juga akan melakukan upaya-upaya yang terbaik dalam menanggulangi kasus ini. Namun, dalam keadaan seperti ini, tidak semua pihak turut mendukung. Ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan waktu atau keadaan seperti ini untuk menjatuhkan, dengan alasan bahwa pemerintah belum bisa menangani masalah ini dengan baik dan juga belum bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalah ini. Namun menurut saya itu sangat tidak layak untuk dilakukan. Mengapa? Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini merupakan virus yang baru. Karena kita belum pernah memiliki pengalaman sebelumnya, maka pemerintah pasti akan memikirkan hal-hal yang terbaik untuk menanggulangi kasus ini. Dalam keadaan ekonomi, seperti yang kita ketahui juga bahwa masyarakat di Indonesia memiliki profesi yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda, di bidang yang berbeda-beda. Dan juga ada juga masyarakat yang pada dasarnya memang tidak kesulitan dalam bidang ekonomi dan juga ada yang kesulitan dalam bidang ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, untuk orang-orang yang bekerja seperti di perusahaan, mereka masih bisa bekerja di rumah, masih bisa work from home. Tapi untuk masyarakat yang pada dasarnya kurang mampu, dalam keadaan seperti ini mereka mungkin saja merasakan kesulitan. Menurut saya, pemerintah juga tidak memberlakukan lockdown karena memikirkan hal ini, bahwa masyarakat-masyarakat yang kurang mampu bila dilakukan lockdown, maka mereka tidak dapat bekerja keluar dan mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan untuk makan saja. Dan masyarakatnya dalam kondisi seperti ini, ada masyarakat yang mematuhi aturan, ada juga yang tidak. Ada masyarakat yang mematuhi bahwa untuk diam dulu di rumah selama waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Namun ada juga masyarakat yang masih membangkang dan tidak mendengarkan pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap masyarakat seperti ini, karena jika masyarakat tidak mendengarkan himbauan dari pemerintah dengan baik, maka masalah ini akan semakin lama untuk diselesaikan. Karena masalah ini dapat selesai tergantung pada kedisiplinan masyarakat ini sendiri. Indonesia cukup terpukul dalam segi ekonomi pariwisata. Hal ini ditandai dengan pembatalan penerbangan di 15 bandara utama di Indonesia seperti Ngurah Rai Bali dan Soekarno-Hatta Jakarta, serta penurunan turis sebesar 6.800 orang per hari, kehilangan pendapatan dari sektor layanan udara sebesar 270 miliar rupiah, serta setidaknya 50% penurunan okupansi di hotel seluruh Indonesia. Indonesia pun terdampak cukup parah dalam bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan, seperti hingga bulan ini terdapat 2,8 juta orang yang di PHK, tidak termasuk pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Selain itu,
Hampir seluruh bidang BUMN mengalami kerugian terbesarnya selama perjalanan 1 dekade ini, tidak terkecuali bidang perminyakan dan pertambangan. Terdapat juga satu bidang produksi yang terlihat meningkat cukup signifikan, yaitu bidang produksi alat kesehatan. Meskipun mereka mengalami peningkatan, kuantitas produksi yang harus dipenuhi terlalu tinggi, sehingga membuat mereka tidak dapat membuat produk dan memenuhi permintaannya secara efektif dan maksimal. Dalam hal situasi politik, pada saat ini Indonesia seperti terbagi dalam dua kubu, yaitu pro pemerintah dan kontra pemerintah. Pro pemerintah beranggapan bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik bagi rakyatnya dan untuk menangani pandemi ini, sementara kontra timbul karena adanya ketidakpuasan rakyat terhadap cara pemerintah menangani pandemi ini, serta pemerintah dianggap belum melakukan yang terbaik dan mengerahkan semaksimal mungkin. Selain itu, pemerintah dianggap tidak cukup keras, tegas, dan serius karena banyak sekali masalah pelaksanaan PSBB yang muncul, seperti PSBB yang berantakan, tidak merata, serta bantuan yang hilang entah kemana. Masalah-masalah tersebut menimbulkan banyak sekali kritik yang dilontarkan kepada pemerintah dan membuat rakyat menjadi ragu terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Indonesia saat ini sedang diselimuti oleh ketakutan karena virus corona ini. Kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya corona. Corona ini memang benar-benar menyebar kemana-mana dan sangat berbahaya demi kesehatan kita. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang terkena virus corona ini. Lebih parahnya lagi, ada beberapa orang yang tidak diketahui gejalanya, namun dia terinfeksi oleh virus corona. Maka dari itu, kami dianjurkan oleh pemerintah untuk stay di rumah dan melakukan social distancing. Keadaan politik pada saat ini terbilang membingungkan. Mengapa bisa begitu? Karena pemerintah tidak bisa menetapkan atau memastikan kapan PSBB akan diberhentikan ataupun dilepaskan. Karena penyebaran corona yang semakin membesar ini membuat PSBB yang tadinya ditentukan sampai tanggal sekian akan diperpanjang lagi sampai tanggal yang tidak diketahui. Maka dari itu, kami juga dianjurkan untuk membaca berita. Memang saat ini juga Indonesia termasuk dalam indeks yang cukup besar. Banyak sekali orang yang terkena virus corona ini juga dalam gejala yang berbeda-beda. Ada yang tanpa gejala, ada yang bergejala juga, hingga ada yang meninggal sekalipun. Masalah perekonomian pada saat ini terbilang sangat kacau, terutama pada bisnis-bisnis yang membuka hotel, kafe, dan tempat-tempat lain yang dimana banyak sekali perkumpulan orang-orang di situ. Sejak masa karantina ini, pemerintah menganjurkan kami semua untuk stay di rumah dan tidak kemana-mana. Hal ini menyebabkan tempat-tempat yang tadinya digunakan untuk berkumpul menjadi tempat-tempat yang sepi dan akhirnya mereka tidak mendapatkan penghasilan. Saya akan memberikan opini saya tentang kondisi Indonesia di masa pandemik ini. Jadi yang pertama itu kondisi Indonesia sekarang ini. Yang jelas itu jauh berbeda dari dulu. Contohnya kayak masyarakat yang dulu sering bepergian untuk bersenang-senang atau bekerja, sekarang harus tinggal di dalam rumah. Kemudian kebanyakan masyarakat juga jadi lebih cemas dan banyak yang ketakutan dan khawatir. Dan yang paling parah itu adalah tingkat kematian di Indonesia itu semakin lama semakin meningkat, semakin menyebar juga penyebaran virus corona ini. Dampak dari virus corona ini sangat terasa baik bagi yang terkena virus corona maupun tidak. Kemudian politik di masa karantina dan PSBB, menurut saya sih semua yang diperjuangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sudah cukup bagus. Contohnya seperti menyediakan dan membagikan sembako, melaksanakan program PKH, kemudian program prakerja. Pemerintah itu juga sudah menugaskan beberapa orang pekerja seperti polisi untuk mengawasi kegiatan masyarakat dan untuk mengawasi aturan PBB agar tidak ada yang melanggar. Kemudian permasalahan ekonomi selama pandemik baik dunia maupun di Indonesia itu
makin lama semakin kacau menurut saya, karena saya mikirnya itu kalau orang harus tinggal di rumah, maka para pekerja, terutama pekerja informal, itu akan kesulitan mencari nafkah. Karena tadi disebutkan kalau banyak orang yang tinggal di dalam rumah, maka itu artinya pembeli juga semakin lama semakin berkurang. Ini tentu saja merugikan para pekerja informal, contohnya seperti pedagang kaki lima dan lain sebagainya, kecuali penjual online. Tidak semua para pekerja itu mempunyai fasilitas gadget dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat selama pandemik itu kayak gimana. Saya lihat itu banyak banget masyarakat yang mulai bosan dan banyak yang nakal dengan tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya yaitu kebanyakan pelanggarannya berupa banyak yang tidak memakai masker, kemudian jumlah penumpang berkendara itu melebihi kapasitas. Masyarakat Indonesia harusnya mengerti dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu sudah menetapkan aturan itu demi kebaikan mereka juga. Tapi kebanyakan sih egois gitu kan. Makin lama sih makin buruk juga, tapi kalau misalkan udah banyak yang sadar mah harusnya semakin berkurang penyebarannya.